Kar Kasper adalah seorang chef terkenal yang bekerja di salah satu restoran terbesar di negaranya. Selama lebih dari 10 tahun ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memasak. Dia selalu ditemani dengan dua teman setianya yang bernama Martin dan Tony. Namun sayangnya, walaupun ia sukses dalam karirnya, dia melupakan hal terpenting dalam hidupnya, yaitu keluarga. Ia sudah bercerai dan berpisah dengan istrinya dan dia pun kurang mengenal anaknya sendiri dengan baik. Suatu hari Kar diberitahu bahwa malam ini, restoran Kar akan kedatangan seorang kritikus makanan terkenal yang bernama Ramsay. Kar pun akan menyiapkan makanan yang sangat enak di menu barunya. Di tengah persiapan, pemilik restoran yang bernama Riva datang ke dapur lalu meminta Kar untuk masak menu standar mereka. Pemilik restoran itu menganggap bahwa itulah menu yang terkenal di restorannya. Kar pun tidak setuju dengan Riva karena menu tersebut sudah ada sejak 10 tahun lalu dan sang kritikus sudah pernah mencobanya. Perdebatan itu berakhir dengan keputusan Kar harus memasak menu standar dengan alasan karena Riva adalah pemilik restoran tersebut. Singkat cerita, setelah Ramsay sang kritikus selesai menyantap makanannya, dia pun menulis review dan membagikannya di berbagai sosial media miliknya. Kar yang tidak punya Twitter, diberitahu oleh asistennya tentang review masakan yang Kar buat. Hasilnya sangat mengecewakan karena sudah 10 tahun Kar tidak ada perkembangan dan memberikan menu yang sama. Setelah membaca itu, Kar menghabiskan waktunya semalaman dengan membuat menu baru yang seenak mungkin, untuk membuktikan bahwa ia memang koki terbaik di negara itu. Pagi harinya, Martin dan Tony yang baru datang ke dapur pun langsung mencicipi menu baru buatan Kar. Mereka terkejut karena makanan itu adalah makanan paling enak yang pernah mereka coba selama hidup. Selain itu mereka juga memberitahu kalau cacian Ramsay tentang Kar jadi trending topik di Twitter. Kar yang mendengarnya merasa biasa saja karena tidak memiliki Twitter. Malam harinya, anak Kar bernama Percy, kebetulan sedang main di rumahnya. Melihat Percy yang selalu sibuk dengan gadgetnya, Kar pun meminta Percy untuk dibuatkan akun Twitter dan meminta diajari cara pakainya. Baru aja bikin Twitter, mereka berdua pun kaget dengan semua komentar hasil review Ramsay. Banyak yang komentar jelek dan ngehina si Kar. Kar yang mulai tersulut emosi itu langsung menantang Ramsay untuk datang lagi ke restorannya. Dia akan membuatkan masakan terbaiknya. Alhasil Twitter Ramsay kembali menjadi trending topik. Malam harinya pengunjung restoran sangat penuh. Ini adalah malam teramai sejak restoran itu berdiri. Kar yang sudah menyiapkan menu terbarunya, tidak terima saat Riva kembali mendatanginya dan meminta untuk memasak menu yang sama dengan seperti kemarin. Karena restoran ramai berkat Kar yang menantang Ramsay untuk memakan menu terbaru Kar. Apapun alasannya, Riva tetaplah yang memberi keputusan atas restoran miliknya. Kar yang kesal pun akhirnya meninggalkan restoran itu. Ramsay yang sudah menunggu di meja, kembali merasa kecewa karena makanan yang datang sama seperti kemarin. Lalu ia membuat tweet yang mengatakan Kar pengecut, karena membuat masakan yang sama dan tidak berani menemui dirinya. Kar yang baru sampai rumah dan membaca tweet tersebut, kembali ke restoran dan meluapkan semua emosinya di depan Ramsay sehingga membuat kekacauan di restoran tersebut. Para pengunjung pun merekam kejadian tersebut sehingga membuat Kar kembali menjadi viral. Akibat dari kekacauan itu, nama baik yang Kar bangun selama puluhan tahun menjadi hancur. Tidak ada satupun restoran yang mau menerimanya. Salah satu agen stasiun TV yang mempunyai acara Hell Kitchen, menawarinya menjadi koki setelah melihat video Kar marah-marah. Tapi dia menolak tawaran itu. Selain itu, mantan istrinya yang bernama Ines pun menawari Kar dengan memberi modal untuk membuka food truck. Tetapi dengan gengsinya, dia menolak tawaran itu dan hanya ingin bekerja di restoran. Suatu hari, Kar diminta tolong oleh Ines untuk ikut dengannya serta jagain anaknya selama di Miami. Ines pun akan membayar Kar untuk menjaga anaknya selama ia bekerja di sana. Kar yang sudah tidak punya penghasilan dan merasa gagal menjadi ayah berpikir, ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal anaknya. Tanpa sadar, ini pertama kalinya mereka berlibur bersama. Di tengah kebersamaannya itu, Kar mendapati makanan yang sangat enak. Akan tetapi Ines mengatakan, makanannya akan lebih enak kalau Kar yang masak. Seketika, Kar kembali mendapatkan semangat memasaknya dan akan menerima tawaran membuka food truck. Kar yang kembali bersemangat, mengabari Martin yang dulu pernah menjadi asistennya.
Temanya itu sangat gembira dan ingin bergabung karena sudah muak di restoran Riva. Percy juga ingin ikut ayahnya untuk membantu memasak di food truck. Ia yang pertama kali menemani ayahnya itu pun mendapat banyak pelajaran. Seperti bertanggung jawab atas keputusan, amanah bila diberi kepercayaan serta harus fokus dan total saat melakukan sesuatu. Singkat cerita, food truck mulai berjualan dan berjalan dari Miami pulang ke Los Angeles. Di setiap kota saat mereka berhenti, Carr merasa bingung karena selalu ramai pembeli. Carr berpikir apakah mereka penasaran atas enaknya masakan Carr yang viral, sampai rela antri seperti itu. Tapi dari mana para pembeli tersebut tahu dengan tepat di mana food truck itu berhenti? Ternyata, Percy lah yang selalu menge-tweet lokasi mereka dan membagi foto-foto makanan di akun Twitter ayahnya. Dia juga tak lupa merekam 1 detik video di setiap momen. Tak terasa, mereka sudah hampir sampai rumah dan libur sekolah akan segera usai. Mereka akan berpisah dan kembali ke kehidupan masing-masing. Percy yang merasa sudah mulai dekat dengan ayahnya tidak ingin berpisah kembali. Ia masih ingin membantu ayahnya dengan memohon kepada Carr untuk tetap bersamanya walaupun hanya di hari libur. Dengan berat hati, Carr tetap menolaknya karena Carr yang merasa telah gagal menjadi ayah yang kurang mengenal anaknya. Ia tidak ingin mengecewakan dan menyesatkan anaknya. Percy pun menerima keputusan ayahnya dan ia akan mengirimkan video 1 detik yang sudah digabung ke email ayahnya. Sampai suatu ketika, Carr mulai merasa kesepian. Ia teringat video 1 detik yang dikirim oleh anaknya. Saat menonton videonya, ia pun menyadari betapa berharganya anaknya itu. Dengan cepat, ia menelpon anaknya dan mengajak untuk ikut bergabung di food truck lagi setiap hari libur. Percy pun dengan sangat senang menerima ajakan ayahnya itu. Singkat cerita 6 bulan kemudian, Carr semakin sukses dengan bisnis food truck-nya. Bahkan Ines pun ikut membantu di food truck tersebut. Sampai suatu ketika Ramsey datang ke food truck tersebut. Ramsey pun menjelaskan bahwa yang ia lakukan hanya tuntutan pekerjaan. Semakin viral akan semakin baik untuk artikelnya. Ia tak bermaksud menghina Carr karena dulu pun ia pernah memuji masakannya. Ia hanya menganggap semua itu bercandaan dan seru-seruan saling retweet. Dia tak menyangka Carr akan semarah itu. Kini Ramsey telah menjual website kuliner dan mendapatkan uang banyak. Ia berencana membuka restoran baru dan berencana mengajak Carr sebagai koki utama. Carr bebas memasak apapun yang dia mau di restoran itu. Ramsey sengaja mengajak Carr karena ia berpikir selain untuk meminta maaf, mengembalikan nama Carr dengan cara bekerja sama adalah ending yang sangat indah. Tanpa pikir panjang Carr menerima tawaran itu. Setelah itu hari-hari yang Carr jalani mulai menemukan kembali kebahagiaannya. Dan yang membuatnya lebih indah adalah, ia kembali menikah dengan Ines dan mereka kembali bersatu menjadi sebuah keluarga. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap fokus pada apa yang kita tuju dan bahagiakan keluargamu.